Saya ngomong gini bukan berarti nggak mau menjelaskan. Enggak, makanya saya jawab dulu. Yang pertama adalah struktur tertinggi di kabupaten ini adalah bupati. Ya Bu ya. Maka sebelum saya ketemu dengan Pak Bupati, saya harus memiliki dasar-dasar dulu. Kenapa? Karena saya tidak mau Bu ketemu dengan Bupati ini kan bukan seperti ketemu dengan siapa-siapa Bu, harus belum tentu waktunya itu tepat. Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Langsung ya Bu ya? Mungkin Putri sudah mendengar juga dari cerita bahwa sekarang GP Sakera fokus terhadap PEN. Pemulihan ekonomi nasional, yang mana itu kita starting sesungguhnya seminggu yang lalu. Ada surat yang masuk ke saya dari teman-teman bahwa Bupati kita Pak Karna, Bung Karna itu sedang melakukan pengajuan dana pinjaman 250 miliar untuk PEN. Nah, dari sana saya mengadakan penelusuran. Kita kan tidak tahu ya, jujur saja GP tidak seluruhnya tahu. Maka kita starting dari Pemda. Kita menanyakan kepada Pemda, kebetulan pada waktu itu di Pemda mungkin sudah istirahat karena memang musim pandemi seperti ini. Akhirnya kita hanya ditemui oleh Kesra. Dari Kesra itu ternyata Kesra tidak paham, jadi kita tidak bisa memaksa kalau tidak paham Bu ya. Saya berkontak dengan Pak Imam. Ternyata asisten juga tidak paham. Dialihkanlah kepada dua orang. Diberitahukan kepada Pak Haryadi, Kepala BPPKAD, sulit banget ini, harus pelan-pelan. Terus yang kedua, ini Putri di Bapeda. Nah, kemarin kita langsung bisa kontak. Saya punya dua nomor kemarin. Saya kontak langsung dengan Pak Haryadi bisa, maka saya langsung menemui dari Pak Haryadi. Ini karena ini bukan medsos, jadi saya perjelas saja. Ya, saya tak perjelas ya Bu ya. Ternyata Pak Haryadi juga tidak memahami, kecuali ketika Pak Haryadi ini menulis tentang administrasi terkait pengajuan yang ke Pak Haryadi memberikanlah jalur ke Bapeda. Gitu loh Bu, PUBR. Iya kan namanya saya tidak tahu kan, harus saya dengar saja Bu, gitu loh Bu. Saya kan tidak bisa, wah jangan-jangan bohong kamu. Tidak bisa Bu, GP tidak mau seperti itu. Demikian pula nanti saya dengan Ibu, apapun penjelasan Ibu bagi saya itu adalah sesuatu hal yang harus saya pegang dan harus saya percaya. Nah, jadi ada dua, Bapeda dengan PUBR. Nah, kebetulan karena ini menyangkut di masalah perencanaan ya Bu ya, jadi saya kesini. Begitu Bu. Nah, makanya ini saya ingin menanyakan tentang kenapa Situbondo itu mengambil program tersebut, yang intinya adalah program tersebut tidak wajib. Kan tidak wajib, tapi ada akhirnya Pemkab ini mengambil kesempatan tersebut. Pertama gini ya, saya mungkin minta info dulu. Siap. Apakah jenengan semua itu sudah pernah minta konfirmasi atau mempertanyakan hal ini kepada Pak Bupati atau ke Pak Sekda? Artinya secara berjenjangan seperti itu. Pak Bupati, Pak Sekda, mungkin secara umum, baru teknisnya kita di begini Bu,
Soalnya gini, terus terang, saya kedatangan jenengan semua ini, yang mungkin baru pertama, Oke. sekaligus berkenalan kan gitu. Oke. Saya belum paham, bahasa belum pahamnya gini, apakah saya diberi hak menjelaskan ya oleh Pak Bupati, kan gitu ya? Gitu pertama kan gitu. Oke, saya Akhirnya jawab. saya ini mau tak jelasin apa enggak, Enggak. saya bisa bener apa enggak menjelasin kan gitu. Saya jawab aja ya, Bu. Oke. Yang pasti yang Kecuali pertama, Pak Bupati hubungi saya, Putri ada kamu jelaskan, langsung otomatis perintah itu Ya, karena ya. bahasa keluar kan ada apa ya, kewenangan ya Mas ya. Nggih. Saya ngomong gini bukan berarti nggak mau menjelaskan. Enggak, makanya saya jawab dulu. Yang Saya ngomong gini pertama, bukan berarti nggak mau menjelaskan. yang pertama adalah Bu, struktur tertinggi di kabupaten ini adalah bupati. Ya Bu ya. Maka sebelum saya ketemu dengan Pak Bupati, saya harus memiliki dasar-dasar dulu. Kenapa? Karena saya tidak mau Bu ketemu dengan Bupati ini kan bukan seperti Iya. ketemu dengan siapa-siapa Bu, harus Iya. belum tentu Tapi waktunya itu bahasa tepat. birokrasi ngaku Gitu. saya bukan berarti tidak mau Oke. menjelaskan, tapi Oke. saya sampaikan aja gitu. Bahasa birokrasi itu tetap kewenangan dari pimpinan lah. Kita menjelaskan perintah pimpinan. Tapi taruh katalah anggap Oke. saya sudah diperintahkan. Oke. Dengan berarti resiko di saya juga. Oke. Saya bisa dipersalahkan. Hmm. Tidak ada perintah, tidak diberi kewenangan kok menjelaskan ke pihak lain. Saya bisa disalahkan. Oke. Tapi itu akhirnya menjadi resiko saya. Begini, saya mau tanya dulu. Kalau saya jelaskan, Enggak, tapi enggak. tidak apa-apa itu saya ambil resiko itu. Enggak. Gitu loh maksud saya. Makanya Bu, menurut saya Bapeda ini bukan kantor yang eksklusif. Ini bukan sesuatu hal yang dikatakan kerahasiaan. Iya enggak Mas, semua Jadi- terang perencanaan itu transparan. Lah, Tapi makanya, namanya Bu. OPD itu Oke. punya kewenangan. Dulu bicara pemerintah daerah jenengan kan Petso ya. Nah itu harusnya. Walaupun saat menyampaikan mungkin kami diajak untuk menyampaikan langsung kan gitu. Tapi tidak masalah, jangan dipermasalahkan. Saya hanya menyampaikan, artinya saya bersedia menjalankan dengan segala resiko akhirnya. Iya. Resiko Karena- saya kena list Enggak, salah di kalau- pimpinan, resiko akhirnya. Kalau menurut saya, kalau ini sesuatu hal yang baik ya Bu ya. Karena saya Enggak gitu birokrasi. enggak Mas. Kalau ini sesuatu Birokrasi itu ada jenjangnya, Oke. beda dengan jenengan Nah, gitu. makanya Bu, kalau saya Tapi tetap akan saya sampaikan pengetahuan saya ya. siap, berarti Ya. nggak perlu saja Bu ya. Nggak perlu tidak, membahas nanti yang saya- tentang itu ya Bu ya. Saya akan matur Iya. ya, saya akan laporkan, akan matur kalau toh saya disalahkan karena saya menjelaskan. Ya wes bahasa yang Jawa bejan ya Mas. Oke, Bejan saya sudah saya sampaikan. Oke lah, kita Ya, ada pertama usaha gini, di sana. Oke. memang bahasa perencanaan ya Mas. Perencanaan ini kita membantu kepala daerah menyusun Betul. rencana. Rasanya selalu membantu. Siap. Nah, dalam menyusun rencana, Oke. terus terang saat ini kan sedang berproses proses final sudah DPR final. tinggal evaluasi gubernur yang Oke. insya Allah agak hari ini besok teman-teman Oke. berangkat ke provinsi untuk Oke. minta evaluasi Oke. di RPJM. Sementara kita tahu yang namanya RPJM itu kan berangkat dari visi misi kepala daerah. Sepakat. Visi misi kepala. Tapi sebelum menyusun visi misi kepala daerah, pada dasarnya pemerintah daerah sudah mempersiapkan yang namanya outlook RPJMD Sepakat. yang berasal dari informasi, sumber-sumber informasi, semua materi dulu lewat media online kita gali sehingga menghasilkan outlook RPJMD. Sepakat. Paham Pak. Dalam proses ini akhirnya kan butuh menjabarkan visi misi, merancang pendanaan kan gitu, merancang program-program kegiatan kan gitu, Oke. merancang program di pertengahan jalan begitu program kegiatan bupati yang dijanjikan di masa Kampanye. politik Oke. sebelumnya itu kan membutuhkan pendanaan yang cukup besar, Sepakat. termasuk bahasa Pak Bupati program peningkatan sarpras, Oke. pertumbuhan ekonomi, peningkatan ekonomi, pengangguran yang dijanjikan dengan indikator yang cukup tinggi menurut saya, artinya komponen belanja kita membengkak kan gitu.
komponen belanja pusat pemerintah. Dari janji kampanye yang sebelumnya ya Bu ya, untuk mengimplementasikan dari janji kampanye tersebut, sepakat. Akhirnya ketemu kan list kemampuan penerimaan, Betul. list belanja, lalu kan di sana ada katakanlah defisit triliun. Siap. Semula kalau ngomong dari berangkat dari tim penyusun Siap. yang dikomandani Pak Sekda, Siap. memang tidak berpikir bahasa hutang ya, Oke. karena tahu sendiri kan saya berapa puluh tahun di situ. Justru itulah saya menjadi pertanyaan. Ini saya sampaikan makanya. Biasanya tidak seperti itu. Kalau berpikir seperti itu. Sepakat. Tapi yang namanya kepala daerah itu bahasanya bagaimana janjinya terpenuhi kan gitu. Betul. Akhirnya mencari info kan, cari info. Kok ya dilalah tahun ini ada PEN kan gitu. Bahasa dilalah itu Indonesia ya. Dilala ini Ya kebetulan ya, serba kebetulan lah. ucuk-ucuk ya. Ucuk-ucuk ini Betawi Bu. Serba kebetulan, Ya, serba kebetulan. tahun Kok ini kebetulan ada ini. pemerintah pusat punya program PEN. Siap. Akhirnya dengan adanya program itu, bahasa kalau kami kan bahasanya perintah. Betul, perintah. Sepakat. Iya, hanya coba diajukan, dibuatkan dokumen pengajuan untuk pengajuan PEN. Akhirnya saya lupa di RPJM itu di tahapan pembahasan keberapa, yang pasti ingat saya di rancangan awal belum ada. Sepakat. Akhirnya karena memang RPJM kan Rombak panjang, akhirnya Bu ya. Hah? Rombak akhirnya ya. Panjang ceritanya. Kalau ngerombak sih enggak, Nambahin. instrumennya, iya. Nambahin item saja. Kalau ngerombak enggak, tapi karena listnya itu tadi sudah ada. Ini definisinya real nggak mungkin. Kita mau membongkar komposisi belanja OPD, rasa-rasanya waktunya sudah kan. RPJM itu bahasa disusun tepat waktu, paling Sepakat. lambat kan 6 bulan setelah beliau Setelah dilantik beliau harus dilantik. sudah Iya. ditetapkan kan. Gitu. Nah, akhirnya Pak Bupati, bahasa kalau ke kita, kalau saya ngomong kan memerintahkan, Gitu. coba buatkan bahasanya pengajuan bagaimana PEN itu. Gitu. Posisi Bapeda, bahasa merencanakan, ya memang menyiapkan pengajuan. Setelah bahasa dokumen, bahasa katakanlah proposal ya, proposal kan berat-berat analisanya. Gitu. Tapi kami di Bapeda kan nggak punya kemenangan menghitung besarannya, menghitung analisa kemampuan keuangan, kan bukan kemenangan kami. Ya, akhirnya itu tadi setelah selesai pengajuan, ya kami serahkan ke pimpinan yang merintah. Kami siapa? Ini siapkan dokumen. Bahasa lari kemana alokasinya, otomatis saya kan nggak usah jelaskan, masa aku sing ngarang alokasi, kan nanti berangkat dari perintah-perintah juga kan Mas. PUPR, ya saya hubungi PUPR, buatkan list data sebagaimana petunjuk beliau. Akhirnya tuntas, kita diserahkan kembali ke beliau. Untuk proses lebih lanjut itu ke kementerian, ke pusat, kan itu bukan kewenangan kami. Makanya bergeser ke BPKAD. Mau disetujui, tidak disetujui, dapat atau tidak dapat, Bapeda sudah nggak bisa intervensi lagi kan. Sepakat. Tapi namanya sebuah perencanaan, ini kan harus dituangkan. Betul. Lebih-lebih bahasa pinjaman, kita juga sedang menyusun RPJMD. Kalau saya nggak tuangkan, ting ini nggak tuangkan dalam dokumen, rasa-rasanya kan apa ya, nanti dikira sembunyi-sembunyi, dikira macam-macam. Dituangkanlah di dokumen RPJMD kan seperti itu. Siap. Jadi gambarannya juga dituangkan. Karena memang program PEN ini meluncur saat terjadinya pandemi. Begitu ada pandemi, refocusing semua dilaksanakan. Pemerintah daerah kan nggak punya kemampuan lagi mendanai program pembangunan, sehingga mau menumbuhkan ekonomi bagaimana objek-objek pekerjaan sudah tertutup karena dana bergeser ke penanganan pandemi kan gitu. Sepakat. Itu gambaran saya. Mantap penjelasannya Bu. Tapi sebelum saya umpan ya Bu ya, sungguh luar biasa. Saya terima kasih banyak mendapatkan penjelasan dari Bu ya. Makanya kalau ada orang saya tidak tahu, kepala DPR kalau tidak tahu, saya bingung juga. Kalau tidak tahu untuk dokumen nono,
Ya, itu hak mereka kan. Iya, ada itu nyalakan. Saya pun tidak bisa. Kok ada? Saya pun kan apa ya Bu ya, saya pun kan Lingkungan itu diulas di sana. makanya di sini yang saya akhirnya menambah pekerjaan saya Bu. Seharusnya saya cukup dalam satu pintu, akhirnya harus melangkah ke beberapa pintu kan begitu ya Bu ya. Kalau saya berpikirnya seperti, tapi ya tidak apa-apa, udah resiko, saya pun tidak bisa karena saya bukan dukun ya Bu ya. Iya. Di sampai akhir ini saya anukan lagi, saya sambungkan lagi. Siap Bu. Di awal perencanaan, di awal katanya rancangan akhir, tapi materi yang masuk ke DPR. Siap. Kita tuliskan angka 100 miliar di situ. Oh iya ya betul. Karena saat itu memang belum tahu mau besaran nilai berapa yang diajukan, karena dokumen yang saya siapkan kan tidak menyebut nilai. Betul. Nilai itu kan urusannya BPKAD menurut saya, karena terkait dengan hitung-hitungan angka, kemampuan pendanaan dan lain-lain itu kan. Walaupun saya mantan BPKAD, tapi kan tidak layak saya menghitung, tidak layak saya kan gitu. Nanti overlapping. Ya, tapi makanya urusan sana. Sepakat. Sehingga bahasa 100 miliar angka tentatif yang saya sampaikan, dan lagi kan persetujuan berapanya saat itu kan belum, ini waktu itu gue mau enggak kita aja belum tahu kan, masih gitu. pengajuan ya Bu Masih ya. pengajuan. Tapi begitu pembahasan menjelang final dan ternyata ada informasi dari BPKAD bahwa Mendagri pengajuannya pengajuannya 250. Masa nggak cerita gitu BPKAD? Nggak cerita sama sekali tentang ini. Ini repotnya saya, ibu bukan bergerak di medsos ya, padahal di medsos itu sangat jelas bahwa memang artinya berita juga dipahami ya Bu ya. Jadi prinsipnya adalah BPKAD ini hanya bertugas untuk menyampaikan, mengadministrasi saja. Ya benar, menyampaikan. Dan dari awal tidak dilibatkan. Ya repot ya, saya kalau yang menjelaskan bukan kewenangan nanti menjadi enggak, saya tidak gitu ya, padahal harusnya makanya Bu, jenengan yang lebih detail harusnya. Tapi kalau tidak dijelaskan kan justru di sana memberikan masukan suruh ke sini sama di PU, makanya pada waktu itu kan gitu loh. Saya anukan gambarannya ya, mungkin jenengan paham lah. Siap. Kalau ngomong ke sini yaitu tadi bahasa proposal kan belum ada angka karena analisa keuangan di sana. Oleh karena kalau Bu, PU juga nggak akan bicara angka karena dia yang hanya menyiapkan list program kegiatan. Makanya saya kemarin itu menyarankan agar mau PU hitung-hitungannya ya salah. Aku repot akhirnya nyalah mau konco. Makanya di sini kemarin saya gunakan bahasa PK-nya Bu, pengelolaan. Lah kalau pengelolaan di sinilah keluar namanya angka seharusnya. Tapi kalau sudah jawabannya tidak tahu kan kita repot Bu. Masa mau saya tegak. Lah ya itu. Jadi lebih baik ya udahlah. Itu repot sih. Kayak PU pun kan ngomong angka, loh dia mau bisa tulis berapapun. Nggak bisa. Katakanlah mau risk 500 miliar ya dia siap, nanti mana yang disetujui, kalau PU ini yang gugur kan gitu. Kalau PU ini kan paketannya saja. Iya. Ini mau diarahkan kemana, ini mau diarahkan kan hanya itu saja Bu, untuk listnya PU banyak, hanya itu tadi benar. Oh ini masuk program PEN kan gitu. Dan kalau sudah milih-milih apa di mana kan bukan anti PU sendiri. Pak Bupati juga masa mau 12 patra PU kan, Bupati juga perlu cek. Kemarin juga BPKAD yang ngundang kita untuk cek usulannya PU kan. Betul Bu, betul Bu. Terus usulan PU juga masih, setahu saya masih ada asistensinya dengan pusat. Dan itu BPKAD ngomong rupiah bertenggara begini. Nggak usah ke sana, biarkan. Iya. Saya hanya masuk. Aku jawab ya salah sih, kenapa nggak buka melu asistensi? Aku lo nggak diundang asistensi. Itu sudah urusan dana, urusan dengan Kementerian Keuangan. Saya sudah tidak ikut. Tapi like, ngomong nggak ikut pas gak roh, ngomong kan salah jelas nomor. Inilah kenapa saya kesini. Ya karena seharusnya dalam satu pintu selesai. Karena prinsipnya adalah kita agar memahami dulu. Karena ya mungkin bisa satu pintu selesai kalau sampai yang Bapak Sekda atau Pak Bupati ngomong Mas.
Ini kan aku sederhana jelas bagaimana Enggak. penganggaran kewenangannya UPD lain. Itu nanti pasti saya karena saya dengan bupati kan juga. Saya sampaikannya seperti Oke, itu. yang Yang aku penting- burung oleh perintah jelas nong ini. Enggak, Kalau lagi ya. salah nong. Karena Jaring, Bu. yang pasti kan begini Bu. Sekarang ini sama dengan jenengan, kami pun ini kan program baru yang terjadi saat sekarang. Cuman memang jujur saja belum kesampaian ini, dan mungkin masyarakat Situbondo juga bahwa saya juga menganjurkan ini ke bupati ketika saya ada obrolan langsung dengan bupati. Hanya pada waktu itu yang saya sarankan adalah mencari program dari loan hibah yang itu di pusat tidak sedikit banyak, karena saya dulu dari EDB Bu, gitu ya Bu ya. Oke, kita masuk ke sana Bu ya. Karena ini program baru Bu, maka kami harus bertanya sebagai lembaga. Yang menjadi persoalan adalah karena ini bahasanya adalah hutang ya Bu ya, dan berpengaruh terhadap jenengan ini nantinya Bu. Yang pasti jenengan akan berpikir keras tahun depan karena perencanaannya akan di otak atik masih ya Bu ya. Ya pastinya itu akan Di RPJM sudah di otak atiknya di RPJM. iya, setelah di RPJM pun nanti kan untuk Ya. APBD berikutnya kan tetap Tahunannya tinggal lihat realnya pendapatan. gitu ya Bu ya. Tinggal lihat realnya pendapatan. Saya ingin menanyakan Bu, sesungguhnya program pinjaman PEN ini apakah hanya masuk di infrastruktur? Syarat-syaratnya, karena yang saya baca ya Bu ya, itu ada dua. Nah, yang pertama apa tadi? Kegiatan Program kegiatan dan program berbasis kegiatan dan berbasis program. nah, berbasis kegiatan dan berbasis Berbasis program. Ya, ini Nah, juga. berbasis programnya ini menyangkut tentang langsung kepada masyarakat. Kalau di kegiatan, bahasa istilah menurut saya Bu ya, nggih, istilah berbasis program berbasis kegiatan itu artinya nggih, dalam usulan itu di sana sudah tersurat program kegiatannya. nggih. Jadi yang disetujui ini kegiatan ini oke, program ini iya atau ini jangan, ini nggak boleh gitu. Lah program itu program apa? Mau ke daerah gitu loh. Hmm. Infrastruktur ini juga bagian dari pelaksanaan program. Enggak, coba yang program Tapi anu apa sih? Program ini adalah pinjaman daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhi paket kebijakan yang disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara yang berbasis kegiatan itu pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi Berarti ada kewenangan dua daerah. hal. Nah, Ada dua hal. Saya bukan maksud mengalihkan ya. Nggih. Tapi yang bisa menjelaskan itu laki-laki di BPKAD harusnya. Harusnya BPKAD lagi ya Bu ya. Karena- Bukan di bagian perencanaan ya Nah, Bu itu ya. kan proses kesananya, Mas. Saya nggak tahu diproses dengan cara yang mana, program yang mana, basis yang mana, pen yang mana. Kan nggak sudah ada. Enggak, artinya begini Bu. Jadi secara bahasa administrasi benar Pak Yati ngomong administrasi. Tapi di administrasinya itu bunyinya apa kan saya nggak tahu itu. Enggak begini Bu. Maksud saya begini. Kan di sini di perencanaan ya Bu ya. Iya. Nah, di perencanaan kita mau menghutan. Gitu. Ada program ini untuk kita ambil. Lah, di sana ini kan apakah setelah Ibu ketemu dengan Bapak itu diserahkan kepada Ibu lagi untuk merencanakan beberapa kegiatan ataukah enggak Bu gitu loh Bu? Bahasa merencanakan kan tinggal gini, kita menyiapkan bahasa proposal awal itu bahasanya draft. Karena saya hanya mengistilahkan prolog-prolognya Siap. terhadap peruntukannya seperti itu Bu. apa. Nggih. Itu kan petunjuk beliau hanya menyampaikan program kegiatan infrastruktur kan Oh. gitu. Program kegiatan infrastruktur. Oke, berarti kan Itu petunjuk bukan beliau. Lalu bukan dari Putri ya. Dari administrasi ini, ini diluncurkan permohonannya ke pusat
lewat pintu apa, ya saya nggak Enggak, kalau masalah Maksudnya pintunya masalah kan pintunya kan bahasa, bukan pintu pennya loh, pen kan macam-macam Mas. Sepakat. Iya, makanya berbasis lah. Oke. Kita itu kemarin ingat saya waktu menjelaskan Pak Riyadi di DPR itu ada pen reguler, ada pen daerah apa ngono, apa kualik saya. Kok ada 2 jenis gitu loh. Nah, ini masing-masing punya syarat ketentuan berlaku. Iya. Nah, makanya yang kita yang ikut yang mana, ya itu ya saya nggak paham kan di sana. Saya tidak mau masuk di sana dulu, ya Bu ya. Saya hanya ingin masuk. Apakah pen yang sekarang diajukan ini hanya khusus di pusat, itu hanya khusus pintunya dibuka untuk sarana dan prasarana Nggak tahu saja? saya itu. Nggak tahu pusat pintu yang mana, saya nggak tahu karena yang membawa dokumen ini sudah bukan perencana lagi. Jadi keuangan. Enggak, ketika Ibu buat di sini ini apakah sudah langsung tertulis dari Ibu ya Bu izin ya Bu ya? Dari Ibu itu apakah sudah tertulis bahwa perencanaan dari kita, proposal yang kita ajukan untuk pengajuan hutang tersebut adalah sarana dan prasarana. Iya. Langsung ke sana. Kita konsepkannya seperti itu sesuai perintah. Nah, sesuai perintah ya Bu ya. Ini Bu nih, maksudnya ya Bu ya ngomong itu. Ada perintah letak buat Iya, enggak. Ke saya itu perintahnya konsepkan proposal kan gitu. Konsep Nah, jadi saya serahkan. konsepkan proposal dalam rangka pengajuan pen ya Tapi toh, bahasa untuk itu masih iya kan untuk itu untuk sarana dan prasarana. Berarti kan titik di sana aja sebenarnya, sampai fokus di situ saja. Memang nggak nyisir ke OPD lain, artinya kita nggak menghimpun kita OPD apa aja yang diperlukan, enggak. Karena begini Bu, Memang fokus ke sana mohon lah. izin ya, Bu. Tapi di sana juga ada macam-macam bahasa kamarnya tadi lah itu. ya yang- nah itu nanti lain Bu ya Bu. Ini Ibu sih di batasnya Ibu saja. Nanti kalau Ibu ngomong di sana mewakili lagi nanti ya Bu ya. Di sini saja Bu. Tak wakili pas gak bodoh. Ah, itu yang bahaya. Oh, bukan itu kan salah saya. Oke, artinya begini. Kalau saya tahu itu, tapi ternyata bukan itu kan salah saya. Apa baik tanyakan. Karena saya ditanyai pas gak jawab kan repot iki. Saya hanya berpikir seperti ini Bu, sesimpel ketika saya ini menjadi seorang direktur, ya Bu ya. Saya hanya menugaskan saja, contoh aja kepada Putra Mandiri. Saya hanya menugaskan saja, 10% kamu buka pengedropan. Tapi saya juga bilang bahwa 50% kamu harus stop selling baru. Nah, tentang 50%-nya itu yang menerjemahkan dia. Apa maksud saya Bu ya? Nah, kalau dalam alam pikiran saya, seorang bupati ini kan memberikannya secara bongkoan dulu, Bu. Bu, ini ada program pen. Silakan Ibu rencanakan untuk mengadakan pengajuan. Nah, tentang isinya apa-apa, itu kan seharusnya di Ibu. Gitu ya, kebetulan ini sudah ketemu arahnya dari awal. Nah, itu aja Ibu yang saya jadi biar saya sarana prasarana Iya. apa Pak? PUPR, Iya. kita ngontak PUPR. Nah, jadi akhirnya kami kan listnya tahu. mana kan gitu. Karena jujur saja dalam alam pikiran saya Bu, sebagai orang yang tidak paham. Aku gak mau tahu proposal detail loh. Enggak. Iya, memang makanya. Karena bahasa proposal kami sebut draft banget. Enggak, Ibu sama jawabannya sama. Itu Draft banget. meskipun Jadi, dari ini berubah seperti apa perkembangannya saya akan Oke. bidangkan itu Enggak. gitu loh Mas. Meskipun dari statement Pak Bupati pun dengan BPPKAD itu sama, bahwa itu sarana dan prasarana. Nah, gitu loh Bu. Iya. Kalau kita bicara merujuk seperti tadi Ibu katakan tadi dengan bahasa yang lugas, bahwa ini untuk memenuhi janji-janji kampanye Bupati, di mana ternyata budget kita ini tidak mencukupi, sehingga ketika ada peluang melampaui lah ya Bu ya. Pendanaan lah Ya, katakan namanya. perencana kita melampaui kemampuan pendanaan. Iya, melampaui diri kita, gitu loh. Artinya melampaui fiskal kita, sehingga ketika ada kesempatan untuk adanya hutang tersebut, maka layak untuk kita manfaatkan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang janji ya Bu ya, janji bupati bukan hanya perbaikan sarana dan prasarana. Janji bupati juga menyejahterakan penduduk, di mana
pada posisi seperti sekarang ini Bu, akibat adanya corona ini, COVID-19 dan PPKM darurat, jangankan pedagang-pedagang atau UKM-UKM yang terhantam, Bapeda yang sebesar ini pun terhantam. Kan itu dulu Bu, ya? Ya, semua OPD berdampak. Iya, makanya saya tidak ngomong OPD lain. Nanti saya di, wah kamu itu keliru, kita soge lah. Saya bingung Bu, saya ngomong di sini karena Ibu tadi ini dampak sehingga di ruangannya aja ada air katanya. Jadi terdampak PPKM darurat, kan gitu ya Bu ya. Nah, saya di sini hanya ingin menegaskan saja dan alhamdulillah saya sudah dapat bahwa rupanya perencanaan tidak pure diberikan penuh kepada Putri untuk mengatur tentang kebutuhan apa yang diinginkan. Kan tidak pure kan, berarti hanya memberikan satu perintah saja yang mau tidak mau Putri harus siap laksanakan, yaitu masalah sarana dan prasarana. Padahal di dalam program PEN ada dua, di mana yang satunya ini menyangkut tentang apa ya Bu ya, pemulihan ekonomi yang terdampak. Salah satunya adalah sehingga kalau toh itu memang diperlukan, kita bisa memanggil OPD, bukan hanya OPD PUPR, tapi OPD dari Dinas Koperasi, OPD dari dari Dispering Dadin untuk mengetahui kalau ini bicara di situ. Oh, karena mungkin ini ya, baca mungkin lagi. Jadi kenapa nggak OPD itu? Karena OPD itu bisa difasilitasi dengan refocusing anggaran yang sudah Pertanyaan saya, diperintahkan oleh pusat. refocusing tahun 2020 sudah ada Bu. Sudah. Nah, iya toh. Faktanya adalah sampai sekarang pun yang di tahun 2021 mana ada buffer ekonomi yang diberikan oleh dinas-dinas terkait? Ada. Nggak ada Bu. Ada.